Amen. Hari ini kamu mau lebih lagi dengan sukacita memuji Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Hari ini Tuhan, kami ingin memuji Engkau dengan segenap hati kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan semua bagi-Mu Tuhan, semua bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu yang Tuhan yang mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan, Kau berikan sukacita Tuhan, terus Kau sertai Tuhan dalam segala hal. Inilah yang dapat kami naikkan Tuhan setiap ucapan syukur kami melalui Tuhan pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin.
Yesus, terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Biar hari ini Tuhan firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Kami mau renungkan hari ini setiap kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kau baik buat setiap kami Tuhan. Kau baik buat setiap kami Bapa. Kenapa kami membalas setiap kebaikan
syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Dia. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu dengan apa ku balas setiap kebaikan-Mu, setiap kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. We worship You Lord. Kami sembah Kau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Yesus, mari sama-sama kita sembah Dia lebih lagi sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab kami tahu Kau Allah yang baik Tuhan. We worship You Kami naik ucapan syukur kami Tuhan. Kami naik ucapan syukur kami. Kami tahu kami tak perlu lagi khawatir Tuhan, sebab kami tahu Kau Allah yang berperkara atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Kau baik buat setiap kami Tuhan. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak sujud
Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat sepanjang minggu ini. Terima kasih buat berkat kasih setia. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat banyak hal yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami, kami boleh mengerti apa yang Kau inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Hari ini kita masih membahas tentang Yusuf, kisah Yusuf. Dan hari ini kita sudah masuki bagian yang ke-10 dari kisah Yusuf yang begitu luar biasa, ya. Bila minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Yusuf yang telah selesai dengan dirinya sendiri dan tidak trauma dengan mimpi. Malahan ia menolong kepala juru minuman dan kepala juru roti yang bermimpi, yang membuat mereka sangat gundah, sangat sedih gitu ya, karena mimpinya. Nah, saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kisah Yusuf yang sangat menarik dan patut kita jadikan pembelajaran dalam hidup kita masing-masing. Sebelumnya mari kita buka Alkitab kita buka firman Tuhan dalam Kejadian 40 ayat 9 sampai 15. Kejadian 40 ayat 9 sampai 15. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku." Ayat 10, "Pohon anggur itu ada 3 carangnya dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas ke dalam piala Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Ayat 12. Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari." Ya, ayat 13. "Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau dalam pangkatmu yang dahulu. Ya, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau menjadi juru minumannya." Ayat 14. "Tetapi ingatlah kepadaku," ya, Yusuf bilang, "ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolong keluarkan aku dari rumah ini." Ayat 15. "Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Wow. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada, karena Yusuf meminta kepada kepala juru minuman untuk menceritakan mimpinya tersebut, maka ia menceritakan secara detail, ya, mimpi yang ia mimpikan pada malam sebelumnya. Menariknya bahwa Yusuf mendapatkan hikmat, mendapatkan ilham, ya, bagaimana menafsirkan mimpinya juru minuman ini, yaitu bahwa dalam 3 hari, ya, Firaun akan meninggikan juru minuman dan mengembalikan pekerjaannya yang terdahulu. Setelah mengatakan penafsiran yang Yusuf dapatkan dari Allah, dari hikmat yang Tuhan berikan, dari ilham yang Tuhan berikan, ya, Yusuf mengatakan kepada juru minuman tersebut begini, "Ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini." Bapak Ibu Saudaraku, di sini terlihat bahwa Yusuf juga tetap menyadari situasi dirinya yang tidak baik, karena ia adalah seorang budak yang berada di dalam penjara sebagai narapidana. Dari nats ini kita melihat bahwa Yusuf bukanlah seorang yang cuek dan masa bodoh dengan keadaan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, Yusuf tetap memiliki harapan bahwa dirinya suatu saat nanti akan keluar dari penjara dan menjadi orang merdeka. Sekalipun kenyataannya pada masa itu seorang budak, ya, menjadi orang merdeka adalah hal yang mustahil terjadi. Namun Yusuf tetap menaruh harapannya kepada Allah. Yusuf mampu memiliki harapan di tengah kemustahilan, ya. Dan Bapak Ibu Saudaraku,
Apa yang Yusuf lakukan ini membutuhkan iman yang kuat, iman yang solid di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, disinilah kita harus belajar seperti Yusuf. Kita tidak boleh putus asa dan menyerah dengan kondisi keadaan yang gelap dan yang tampaknya tidak ada sinar di sekeliling kita. Kita harus terus berharap bahwa pada satu hari Allah akan mengeluarkan kita dari situasi yang sulit dan mustahil ini. Ingat bahwa kita memiliki Allah yang mampu membuat segala sesuatu dari yang mustahil menjadi mungkin. Perkataan Yusuf kepada juru minuman ini merupakan sebuah perkataan yang menaruh harapan besar agar juru minuman yang telah ditolong oleh Yusuf, dalam menafsirkan mimpinya dan memiliki jabatannya kembali, dapat berbalik kembali menolong Yusuf. Ini harapannya. Dari kalimat yang disampaikan Yusuf di ayat yang ke-14 tadi, yang sudah kita baca bersama-sama, ada beberapa hal menarik yang dapat kita jadikan contoh pelajaran dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, Yusuf berkata, "Ingatlah kepadaku." Pada kenyataannya, Bapak Ibu, kita sendiri seringkali melupakan pertolongan dari orang lain kepada diri kita. Kita begitu mudah melupakan pertolongan orang dan sebaliknya malah terus mengingat kebaikan diri kita sendiri terhadap orang lain. Dari kisah Yusuf ini, kita harus belajar agar kita mengingat pertolongan orang lain terhadap diri kita. Dan sekiranya mungkin kita juga membalas kebaikan yang telah mereka berikan kepada kita. Yang kedua, Yusuf lanjutkan perkataannya, apabila keadaanmu telah baik nanti. Kita bisa melihat bahwa betapa sopannya Yusuf kepada juru minuman yang telah ia tolong. Yusuf tetap menghargai juru minuman walaupun Yusuf telah menolongnya. Bapak Ibu Saudaraku, ironisnya hari-hari ini banyak di antara kita sendiri yang menganggap rendah orang yang telah kita tolong. Kenapa? Karena kita merasa hebat, sudah bisa menolong orang, merasa lebih berjasa, dan terus mengingatkan balas budi kepada orang yang kita tolong. Yusuf berkata, apabila keadaanmu telah baik nanti. Ini menunjukkan bahwa Yusuf juga berharap bila juru minuman ini akan baik keadaannya suatu hari nanti. Sebuah doa dan harapan dari Yusuf kepada juru minuman, padahal ia sendiri juga butuh pertolongan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC di mana berada, kita harus belajar seperti Yusuf bahwa ia bahkan mendoakan orang yang ia tolong, sementara dirinya sendiri juga membutuhkan pertolongan dari orang yang ia tolong. Ia berdoa, apabila keadaanmu telah menjadi baik atau telah baik nanti, dia mendoakan menjadi baik nantinya kepada juru minuman. Dia berharap, sementara kondisinya Yusuf sendiri membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, Yusuf kemudian berkata, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun. Dari ayat ini, dari kalimat ini, Yusuf tetap memiliki pengharapan akan keadilan terhadap dirinya. Yusuf sadar bahwa ia berada dalam ketidakadilan dari tindakan Potifar. Menariknya, Yusuf tidak protes kepada Potifar secara langsung. Yusuf juga tidak menjelek-jelekan Potifar di hadapan juru minuman raja. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mengalami seperti yang Yusuf alami, kemungkinan besar, kita akan curhat dan menjelek-jelekan Potifar dan istrinya. Siapa yang tahan, Bapak Ibu Saudaraku, terus menyimpan dalam hati kejelekan dan keburukan orang lain, sementara dirinya begitu menderita dan tidak mendapat keadilan. Bapak Ibu Saudaraku, perlu saya tegaskan bahwa di dunia ini tidak ada keadilan yang dapat ditegakkan secara lurus. Kenapa? Karena semua manusia pada dasarnya telah bengkok dan tidak lurus. Karena itulah kita harus menaruh harapan kepada Allah dan mengharapkan keadilan dari Allah saja. Katakan amin.
Kita harus mengharu harapan kepada Tuhan, dan kita mengharapkan keadilan dari Tuhan. Kita harapkan jalan keluar dari Tuhan saja. Katakan amin. Yusuf berkata kepada juru minuman agar ia mau sekedar bercerita, Bapak Ibu Saudaraku, kepada Firaun mengenai dirinya dan berharap mendapat keadilan dari Firaun. Tapi apa yang kita lihat? Ya, kita melihat dalam kisah selanjutnya bahwa juru minuman yang telah kembali ke posisinya semula justru melupakan Yusuf. Lihat betapa seseorang begitu mudah melupakan kebaikan dan pertolongan orang lain. Padahal di sini terlihat bahwa Yusuf telah memohon dan mengemis agar juru minuman tersebut dapat menunjukkan, ya, terima kasihnya hanya dengan menceritakan dirinya kepada Firaun. Di sini kita juga belajar untuk tidak menjadi seorang juru minuman seperti juru minuman. Kita juga belajar untuk tidak kecewa dan tidak marah kepada orang yang tidak tahu berterima kasih kepada kita. Oleh karenanya, ya, kita terus berharap kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena manusia pasti akan mengecewakan kita. Berharaplah pada Tuhan. Ya, yang keempat yang kita juga bisa belajar. Yusuf juga memohon kepada juru minuman tersebut dengan berkata, "Tolonglah keluarkan aku dari rumah ini." Bapak Ibu Saudaraku, rumah yang dimaksud di sini adalah rumah tahanan yang kemungkinan berada dalam komplek yang sama dengan Potifar. Karena Potifar adalah kepala keamanan raja, ya, yang bertugas untuk mengamankan raja dari semua mara bahaya dan usaha pemberontakan atau pembunuhan terhadap Raja Firaun. Di rumah tahanan ini Yusuf memohon kepada juru minuman agar bisa menyampaikan kepada Firaun perihal dirinya. Yusuf ingin bebas dan mendapatkan keadilan, namun bukan dengan menjelek-jelekan Potifar, sekalipun Yusuf memiliki kesempatan dan juga hak untuk melakukannya. Apa yang kita pelajari dari Yusuf? Pengampunan yang luar biasa. Yusuf mengampuni Potifar dan sama sekali tidak menjelek-jelekan Potifar. Ayat yang kelima, poin kelima, ya. Kemudian Yusuf berkata dalam Kejadian 40 ayat 15, firman Tuhan katakan begini, "Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Lihat Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dikatakan Yusuf kepada juru minuman ini. Yusuf tahu bahwa juru minuman ini adalah harapannya yang terbesar yang pernah ia miliki untuk bisa keluar dari penjara. Sampai di sini kita bisa melihat bahwa Yusuf begitu ingin keluar dan mendapatkan keadilan. Namun sekalipun ia ingin keluar dan mendapatkan keadilan, namun Yusuf sama sekali tidak menyampaikan kesalahan Potifar dan istrinya kepada juru minuman. Kalau kita di posisi Yusuf seperti ini, apakah kita sanggup tutup mulut kita dan tidak bercerita kepada orang lain bahwa kita mengalami penderitaan karena orang lain? Apakah kita mampu? Yusuf tidak bercerita kepada orang lain, bahkan tidak bercerita kepada juru minuman yang memiliki akses langsung kepada Firaun. Bapak Ibu Saudaraku, rasanya kalau kita ada di posisi ini, sekali lagi, kita mungkin saja akan curhat sana sini dan berkoar-koar, berjuang untuk mendapatkan keadilan dari orang yang memfitnah kita. Yusuf hanya berkata kepada juru minuman bahwa dirinya adalah orang Ibrani yang diculik dan tidak melakukan apa-apa yang membuatnya layak masuk di dalam penjara itu. Bayangkan, hanya itu yang diceritakan Yusuf pada juru minuman raja ini. Yusuf tidak menyampaikan perihal kejahatan saudara-saudaranya. Yusuf tidak menyampaikan perihal istri Potifar yang berusaha membujuknya untuk tidur bersama dan ia tolak. Yusuf juga tidak menceritakan perihal Potifar yang memasukkan dirinya dalam penjara, padahal itu semua karena fitnah dari istrinya sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, dari poin kelima ini kita belajar untuk tidak menjelek-jelekan orang sekalipun. Orang itu mungkin telah menyakiti kita, bahkan telah membuat kita menderita, dan telah membuat kita mengalami kerugian yang begitu besar dalam hidup kita. Serahkan
kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan yang akan menolong kita dan memberikan keadilan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, ini 5 hal yang dapat kita pelajari dari kisah Yusuf di bagian ke-10 ini. Janganlah kita membiarkan kepahitan, kemarahan masuk ke dalam pikiran dan hati kita, sekalipun kita memiliki alasan untuk melakukan itu. Karena kemarahan, dendam, pahit justru akan membuat diri kita yang telah sengsara akan semakin sengsara. Penderitaan yang kita alami yang disebabkan oleh orang lain jangan juga membuat kita marah, dendam dan kepahitan. Karena marah, dendam dan kepahitan itu bukanlah jalan keluar, Bapak Ibu Saudaraku. Dan juga bukanlah jalan untuk membalas mereka yang telah membuat kita sengsara. Namun malahan justru membuat kita semakin menderita. Jangan marah, jangan dendam. Ingat bahwa kepahitan, marah, dan dendam yang kita lakukan terhadap orang lain bukanlah sebuah tindakan untuk menghukum mereka, melainkan tindakan menghukum kita sendiri dan menyengsarakan diri kita sendiri. Sementara kita berharap orang itu yang merasakan. Bapak, Ibu, Saudaraku, di akhir khotbah kisah Yusuf bagian 10 ini, janganlah sampai kita ditipu iblis yang justru menghilangkan harapan dan sukacita kita di masa-masa berat dalam hidup kita. Serahkanlah masalah, serahkanlah penderitaan kita kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang kita percayai. Karena Tuhan yang hidup itu akan membuat jalan di tengah padang gurun yang sedang kita lewati. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami belajar banyak dari Yusuf, bahwa kami akan mengingat setiap pertolongan yang orang lain sudah lakukan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, beri kami kemampuan untuk membalas kebaikan orang-orang yang telah menolong kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk tetap mendoakan orang-orang yang bahkan menyakiti. Sekalipun mungkin kondisi kami hari ini tidak baik-baik saja, tapi kami tahu bahwa kami juga akan mendoakan orang-orang yang telah menolong kami, orang-orang yang ada yang membutuhkan pertolongan Engkau. Tuhan, kami akan terus mendoakan dan menjadi berkat buat mereka. Bapa, terima kasih. Kami berdoa hari ini supaya kami Engkau lepaskan dari banyak hal mengenai kepahitan, dendam. Karena itu bukan untuk menghukum orang yang menyakiti kami, tapi itu sedang menghukum kami sendiri. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Ini waktunya kami mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat, mari kita sama-sama katakan amin.
Selamat hari Minggu. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Dan